Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kalimat yang hendaknya senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Allah mengizinkan kita untuk bisa menikmati seluruh hal-hal yang Allah berikan kepada kita di atas dunia ini, menikmati segala prasarana fasilitas yang Allah berikan kita, dan semoga senantiasa Allah mampukan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga mampu kita jadikan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi jalan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita Allah mampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, membawa hidup ini menuju ke arah yang lebih baik dengan tuntunan yang Rasulullah berikan kepada kita. Rasul tidak meninggalkan harta untuk kita, beliau tidak meninggalkan materi untuk kita, tetapi Rasulullah meninggalkan ilmu, meninggalkan sunnahnya. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, waman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa orang yang mau untuk mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu, sesungguhnya dia pasti bisa mendapatkan jatah dengan maksimal, karena ilmu itu tanpa batas. Seandainya usia kita 1000 tahun, kemudian dalam satu hari kita menggunakan 20 jam hidup kita untuk membaca dan mengkaji ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka usia 1000 tahun belum cukup untuk mendalami serta mengkaji ilmu yang Rasul tinggalkan kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka alangkah bersyukurnya kita ketika Allah berikan kita kekuatan serta kenikmatan untuk bisa mengikuti serta mengamalkan sedikit dari apa yang beliau tinggalkan kepada kita. Semoga yang sedikit ini menjadi sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah ridho kepada kita serta menjadikan kita hamba Allah yang ikut bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, insya Allah pertemuan pagi hari ini merupakan pertemuan terakhir Pak, sebelum nanti kita berangkat kembali untuk kembali tholabul ilmi di negeri Yaman Pak, karena sudah pesan tiket pesawat nanti di tanggal 31 bulan Juli, insya Allah di akhir bulan ini. Kemudian berangkat dari Solo nanti insya Allah di pertengahan bulan sudah harus meninggalkan Pacitan untuk ke Boyolali, jadi kita berangkat dari rumah istri di Boyolali. Maka mungkin ini merupakan pertemuan yang terakhir. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi, semoga Allah berikan kesempatan di beberapa tahun yang akan datang Bang. Semoga panjenengan semua masih sehat, kalau juga Allah berikan kekuatan kesempatan untuk masih bisa bertemu, dan semoga nanti pertemuan yang berikutnya menjadi pertemuan yang lebih indah dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan adanya perpisahan itu bukan untuk memisahkan Pak ya. Jadi para ulama itu menyebutkan laisal firaqu lil firaqi innamal firaqu lisyauqi. Sesungguhnya
perpisahan itu ada bukan untuk memisahkan, tetapi perpisahan itu ada untuk memunculkan rasa kerinduan, Pak. Jadi memang rasa rindu itu akan muncul ketika adanya perpisahan. Seandainya tidak ada perpisahan, maka tidak ada kamus rindu di dalam kosakata kita. Orang tidak mungkin pernah bisa merasakan kerinduan ketika dia tidak berpisah. Seorang suami istri yang semenjak menikah sampai tua tidak pernah berpisah, niku tidak mungkin pernah merasa rindu kepada pasangannya. Tetapi sepasang suami istri yang kemudian setelah menikah mereka dipisahkan dengan pekerjaan, dipisahkan dengan kondisi, kemudian mungkin bertemu hanya sebulan sekali, hanya setahun sekali, niku pasti ada rasa rindu yang menggebu-gebu dalam hatinya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berpisah mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang itu sebetulnya hanya untuk memupuk kerinduan. Biar jenengan nggih kangen kalih kula ngoten. Kula nggih kangen kalih panjenengan. Kangen bayang nih masyaallah jamaah pengajian wonten Masjid Baitus Salam Perumnas Asabri. Kok kangen sekali ingin kembali ke sana. Kapan ya bisa? Jenengan nggih ngoten. Ya Allah Ustaz Rosid kapan ya pulangnya? Kok lama sekali mboten ngisi kajian di sini, lama mboten silaturahim ke sini. Lah itu kalimat-kalimat itu atau perasaan-perasaan itu akan muncul ketika kita berpisah. Tapi setiap bulan kula mriki, Pak, alah kuwi meneh. Ngoten Pak jenengan. Pengajian kuwi meneh. Oh, ketoke lagi ndek kok Ustaz Rosid meneh to. Ora enek Ustaz liyane apa piye? Nah, ngoten niku. Maka yang namanya perpisahan itu ada untuk memunculkan rasa rindu Bapak Ibu. Sama suami istri ketika tiap hari bertemu, nyun sewu Pak, nek ketemu terus tiap hari ketemu terus niku bendina tukaran we. Nggih. Tapi kalau setahun sekali ketemunya, kalau tidak percaya, misalkan setahun sekali kok kemudian ada perselisihan teng mriku. Ketika ketemunya cuma setahun sekali, niku mesti akur terus, Pak. Wong ketemu namun setahun sekali cuma 2 hari misalkan, mboten mungkin ada kesempatan untuk saling marah dan sebagainya. Tapi nek tiap hari ketemu niku nggih cekcok mawon, pengine ndang cepet napa, ndang cepet adem suasananya tapi tidak bisa karena memang tiap hari ketemu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu juga yang kita rasakan ketika mondok di pesantren. Ketika di pesantren setiap hari ketemu dengan orang yang sama, niku kok rasanya teng kamar mandi antri yo bareng kuwi, ning dapur antri ketemu meneh, teng masjid ketemu lagi, di ruang kelas ketemu lagi, rasanya bosan. Tapi ketika sudah lulus, ketika sudah berlalu 1, 2, 3, 4, 5 tahun, itu kita kembali mengingat masa lalu niku rasanya rindu sekali. Ya Allah, dulu saya punya teman namanya ini, selalu hidup bersama, kamarnya satu, kemudian ketika makan bersama, kok sekarang sudah pisah selama 5 tahun, dia kemana ya? Kok tidak ada kabarnya lagi? Bapak Ibu, lah ini yang disebut dengan hikmah perpisahan, maka ada kerinduan yang akan muncul. Yang kedua Bapak Ibu masyaallah muslim yang kamu muliakan, yang disebut dengan perpisahan itu adalah bukan perpisahan secara fisik, karena fisik itu akan mudah untuk bertemu kembali. Perpisahan itu juga bukan perpisahan berdasarkan tempat dan waktu, karena sejauh apapun kita berpisah, kalau masih sama-sama di dunia, itu sangat mudah untuk kembali berjumpa dan bertemu. Tapi kata para ulama, yang disebut dengan perpisahan itu adalah ketika nanti salah seorang di antara kaum muslimin kemudian dia masuk surga, yang satunya masuk neraka, maka itulah merupakan perpisahan yang paling lama Bapak Ibu. Karena memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, 1 hari dalam akhirat itu lamanya adalah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lamanya seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Jadi ketika misalkan ada seorang kaum muslimin yang dia punya keluarga besar, misalkan seluruh anggota keluarganya masuk surga, lalu ada salah seorang dari keluarga tersebut masuk dalam neraka dan divonis oleh Allah misalkan masuk neraka selama 2 hari, itu berarti berpisahnya 2000 tahun, Pak. 2000 tahun. Nah, 2000 tahun ini merupakan waktu yang sangat panjang, dan ini yang disebut para ulama, ini yang disebut dengan perpisahan. Naudzubillah, kok apalagi sampai ada keluarga besar kaum muslimin semuanya masuk surga, ada satu misalkan yang masuk neraka divonis oleh Allah khalidina fiha abada, selama-lamanya misalkan, karena dia mungkin berbuat dosa kesyirikan, karena mungkin dia murtad, karena mungkin dia berbuat kekufuran yang tidak Allah maafkan, kemudian dia masuk neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya. Lah ini yang disebut dengan perpisahan yang sejati. Kosakata selama-lamanya itu kalau kita bayangkan, Pak, ini merupakan suatu kosakata yang sangat mengerikan. Selama-lamanya niku tanpa batas.
tanpa batas. Kita mikir sejauh apapun itu tetap masih belum sampai, karena tanpa batas. Jadi misalkan ada orang yang masuk neraka divonis 1000 tahun, kemudian dia bertemu dengan orang yang sesama di neraka divonis selama-lamanya. Orang yang dihukum 1000 tahun itu jauh lebih ringan dan jauh lebih punya harapan dibandingkan dengan orang yang divonis selama-lamanya. Dan vonis ini Bapak Ibu, inilah yang menjadikan orang-orang di neraka itu penderitaannya komplit sempurna. Dan vonis ini juga atau kalimat ini juga yang menjadikan orang-orang yang masuk surga itu bahagianya maksimal. Misalkan gini, ada seseorang yang sedang sakit, sakitnya parah Pak, sakitnya parah, ketika dia diobati, ditangani harus merasakan sekian proses yang sangat menyakitkan. Itu tetap dia masih punya semangat, tetap masih dia punya harapan, tetap dia masih punya kebahagiaan. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan vonis, misalkan Bapak, Ibu, ini berdasarkan kedokteran, berdasarkan ilmu medis, usia panjenengan tidak lebih dari 3 bulan lagi. Kalau tanya Pak, kira-kira lebih menyakitkan mana? Antara dia ketika diobati dengan sekian banyak proses yang menyakitkan, sampai dioperasi, sampai ini itu menyakitkan, dengan vonis dokter bahwasanya dia usia tinggal 3 bulan, itu kira-kira lebih menyakitkan mana? Lebih menyakitkan vonis 3 bulan hidupnya kan? Padahal cuma vonis, tidak ada semacam penyiksaan, tidak ada sesuatu yang menyakitkan fisik. Tapi vonis seperti itu sangat menyakitkan dalam hati, menjadikan dia menjadi orang yang mungkin akan putus asa. Dia menjadi orang yang betul-betul tidak punya harapan. Sama orang-orang di neraka ketika disiksa oleh Allah siang dan malam, ketika dia dalam kondisi tidak hidup juga tidak mati, la yamutu fiha wa la yahya. Dia disiksa dalam kondisi siang malam tanpa ada waktu untuk istirahat. Itu sangat menyakitkan, itu sangat menyedihkan. Tapi ketika dia memiliki harapan, nanti setelah 1000 tahun, setelah 100 tahun, setelah 2000 tahun, saya nanti akan keluar. Itu masih ada secercah harapan dalam hatinya bahwa nanti saya akan keluar. Sekarang dibandingkan misalkan dengan orang yang disiksa dalam neraka, terus dia tidak punya harapan sama sekali karena vonisnya kholidina fiha abada. Nah, ini yang menjadikan perpisahan itu menjadi semacam sesuatu yang abadi. Maka nanti ketika nanti sebagian kaum muslimin masuk ke dalam neraka dan sebagian masuk ke dalam surga, itu ternyata tetap ada komunikasi di antara kaum muslimin yang di neraka dan di surga. Bahkan ada orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat dari pertolongan orang-orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada seorang yang ketika dihisab dalam kondisi waktunya lama sekali, ternyata punya anak yang solih Pak. Lalu anak yang solih ini dia hisabnya cepat karena orang yang baik, orang yang punya amal begitu banyak. Lalu dia ketika diminta Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, anak ini akan mengatakan, ya Robbi, ya Allah, saya tidak akan pernah masuk surga kecuali saya bisa menggandeng kedua orang tua saya. Ya Allah, saya akan menunggu mereka di sini. Saya tahu mereka adalah orang yang dosanya banyak, mereka masih dihisab, mereka masih belum selesai perhitungan amalnya. Tapi ya Allah, saya tidak akan mau masuk surga sebelum saya menggandeng kedua tangan beliau berdua. Itu ternyata Allah mudahkan hisab orang tua dengan bantuan syafaat pertolongan dari anak yang solih. Begitu juga ketika bahkan sudah masuk dalam neraka jahanam, nanti akan ada orang-orang yang sudah masuk dalam neraka jahanam mendapatkan bantuan pertolongan dari sekian banyak kaum muslimin yang memiliki amal-amal kebaikan yang luar biasa. Wabil khusus bagi Nabi SAW, itu bahkan dalam hadis beliau sampai beliau menyampaikan Rasul itu nanti akan sampai terjun ke neraka Pak. Terjun ke neraka, masuk ke neraka, sampai mengeluarkan setiap kaum muslimin yang di dalam hatinya masih memiliki keimanan. Tapi kita buatan boleh membayangkan lah Rasul masuk neraka, berarti Rasulullah ikut kena panasnya, Rasul ikut kena siksaannya. Tidak, karena Rasul didampingi oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, dan tentunya akan selamat, akan aman. Rasul kemudian membebaskan dan mengangkat banyak sekali kaum muslimin untuk dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah selama apapun orang disiksa dalam neraka, kalau masih ada harapan untuk keluar, itu merupakan suatu harapan yang sangat membahagiakan. Maka dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan Pak, orang-orang yang nanti dikeluarkan dari neraka itu kata Rasulullah sudah ada yang wujudnya niku hanya semacam arang, karena habis semuanya, tinggal arangnya, kemudian dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan di sungai di dalam surganya Allah, lalu dia akan kembali utuh fisiknya, pulih seperti sedia kala.
Dalam kisah yang lainnya juga Rasulullah menceritakan, inilah a'lamanna akhira khurujan minan nari wa akhira dukhulan ilal jannah. Sungguh saya betul-betul mengetahui sekelompok manusia yang terakhir kali keluar dari neraka dan pertama kali masuk dalam surga. Rasul menceritakan kelompok tersebut, orang itu adalah orang yang sudah sekian ribu tahun lamanya berusaha untuk keluar dari neraka dengan cara mendaki, merangkak di tebing-tebing neraka jahanam sampai dia akhirnya bisa keluar. Padahal Rasulullah menyebutkan ketika dia merangkak di tebingnya neraka jahanam itu pengen keluar, ketika dia meletakkan tangan kanan, saking panasnya tebing itu, tangan kanan diletakkan meleleh sampai siku, tangan kirinya diletakkan meleleh sampai siku, tangan kanan diangkat kembali utuh, diletakkan lagi, seperti terus sampai kemudian dia berhasil keluar. Ini menandakan berarti ada orang-orang yang nanti disiksa oleh Allah dalam kondisi yang sangat lama, dan itu yang disebut dengan perpisahan, Bapak Ibu. Maka kalau sekedar perpisahan duniawi itu perpisahan yang remeh, bahkan bahkan meskipun perpisahan adalah perpisahan yang sampai tidak mungkin bertemu di dunia, Pak. Misalkan nanti ketika 3 tahun lagi di antara kita sudah ada yang mendahului, ada yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, mungkin panjenengan atau mungkin saya, nanti tidak mungkin bisa bertemu di dunia, tetap itu merupakan perpisahan yang sangat sederhana, karena kematian itu sesuatu yang sangat tipis, sangat mudah untuk ditembus, tidak terasa lama. Kita hidup dunia ini tidak merasa lama, Bapak Ibu, tidak terasa sekarang sudah usia 30, sudah usia 40, sudah 50, sudah 60. Padahal Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan mungkin di antara panjenengan hari ini sudah ada orang-orang yang di ring tersebut, Pak, yang 60 tahun lebih pun enten, Pak, nggih. Sampun 70 tahun pun enten. Sampun, nok dereng enten, Bu, nggih. Niki kalau lihat niki ibu-ibu niki usianya masih sekitar 20 sampai 25 tahun sudah enten ketinggalan. Nah, artinya usia kita itu ternyata terasa begitu singkatnya, tidak terasa. Kemarin rasanya baru selesai sekolah, kemarin rasanya baru menikah, kemarin rasanya baru punya anak 1, sekarang kok punya cucu 3, sekarang pun punya cucu 2. Ini menandakan berarti memang Allah itu menyebutkan kalimat yang betul-betul kita rasakan hari ini, bahwasanya di dunia ini merupakan sesuatu yang sangat singkat waktunya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Allah menyebutkan wa yauma yahsyuruhum, hari di mana Allah bangkitkan mereka orang-orang yang kafir. Allah menyebutkan ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Maka orang-orang kafir ini menyangka, membayangkan hidup di dunia itu hanya seakan-akan sesaat di waktu siang, yata'arafuna bainahum, hanya cukup untuk perkenalan. Ini adalah sesuatu yang Allah tuliskan dalam Al-Quran yang menandakan bahwa hidup itu sangatlah singkat. Ketika mungkin kita punya anggota keluarga yang sekarang sudah meninggal dunia, perpisahan terjadi, nanti ketika kita wafat kita juga akan bertemu dengan para anggota keluarga yang telah mendahului kita. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka semoga meskipun nanti fisik kita jauh, tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu secara nyata, tetapi semoga hati kita senantiasa terpaut, diikat dengan keimanan, diikat dengan kebaikan, diikat dengan keistiqomahan, dan nanti Allah pertemukan kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan yang sebelumnya. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka di kesempatan pagi hari ini tentunya kita pengen sekali nanti bisa berjumpa, bertemu kembali, terkhusus nanti berjumpa bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten Bu, nggih Bu? Nggih Pak, nggih. Nah, masuk surganya Allah, dan memang kondisi yang sangat membahagiakan adalah ketika kita bisa masuk surga bersama dengan seluruh orang-orang yang kita cintai, Pak. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan surga Aden nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang solih. Orang solih itu akan bersama dengan istri mereka, bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan anak-anak mereka. Satu keluarga besar, semuanya bisa bergandengan tangan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan orang-orang yang dicintai, dengan kerabat yang dibanggakan serta disayangi, semuanya bisa masuk surganya Allah dalam kondisi bersama-sama. Ini merupakan sebuah cita-cita kita, impian kita bersama, Bapak Ibu. Dan Allah pun juga menyebutkan kalimat yang sama di dalam ayat yang lainnya, kita diminta
kita untuk menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diminta kita untuk menjaga diri kita dan anggota keluarga kita, kerabat kita dari panasnya api neraka. Ini merupakan impian kita bersama. Dan Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis, ini hadis yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa surga itu sangat rindu dengan beberapa kelompok umat muslim, kelompok manusia. Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Sungguh surga itu sangat rindu dengan 4 kelompok manusia. Maka 4 kelompok manusia ini yang menjadi kelompok-kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita nanti bisa mengambil salah satunya, bisa mengamalkan salah satunya, atau bahkan bisa mengamalkan semuanya, biar bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan surga rindu terhadap 4 kelompok. Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, yaitu orang-orang yang senantiasa basah lisannya di dalam tilawatul Quran. Jadi yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua Rasulullah menyebutkan wahafidhil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga Rasulullah mengatakan mut'imil ji'an, orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang fakir miskin, yang membutuhkan bantuan, kemudian dia gemar memberikan makan kepada orang-orang tersebut. Yang keempat Rasulullah mengatakan washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang betul-betul bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan maksimal. 4 kelompok ini merupakan 4 kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama talil Quran, yaitu orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang di dalam tilawatul Quran itu ada pahala yang tanpa batas, ada pahala yang luar biasa besar. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu hurufnya dinilai dengan 1 kebaikan, dan kebaikan itu Allah lipat gandakan mencapai 10 kali lipatnya. Kita ketika membaca surat An-Nas, di dalamnya ada 5 ayat, itu sudah ada sekian puluh, bahkan mungkin sekian ratus huruf yang kita baca. Dan di dalam 1 kebaikannya, dalam 1 hurufnya ada 10 kebaikan. Kita bisa membaca Quran 1 halaman misalkan, 1 halaman, dalam 1 halaman itu berapa ratus huruf Pak? Dalam 1 baris Pak, kita pernah ngitung betul, dalam 1 baris itu ada berapa huruf? Lebih dari 30 huruf mungkin dalam 1 barisnya. Lalu kalau di dalam Al-Quran yang cetakan Madinah itu ada 15 baris, berapa ratus huruf yang kita dapatkan? Ini merupakan salah satu amalan yang paling banyak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya Bapak Ibu, hari ini tilawatul Quran itu menjadi sesuatu amal yang betul-betul berat dilakukan. Kenapa? Karena Al-Quran terganti dengan handphone kita. Dan kita itu lebih kecanduan dengan handphone dibandingkan dengan Al-Quran. Berapa kali dalam sehari kita membuka serta melihat handphone kita, dan berapa kali dalam sehari kita membuka serta melihat mushaf Al-Quran yang kita punya. Nah, seandainya itu dibandingkan dihisab oleh Allah, alangkah menyesalnya kita. Dalam sehari kita bisa menghabiskan waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam bersama dengan handphone kita, dengan segala aktivitasnya dan dengan segala alasannya. Alasannya mungkin pekerjaan, alasannya mungkin mengikuti perkembangan zaman, alasannya mungkin sesuatu yang sepertinya bermanfaat tapi nyatanya banyak tidak manfaatnya. Alasannya mungkin silaturahim Ustaz, dengan keluarga jauh, dengan teman-teman seangkatan SMA dulu, di grup ini kan juga silaturahim. Jadi kan silaturahim dengan orang-orang yang jauh, tapi malah dengan orang-orang yang dekat lupa karena handphone kita Pak. Maka handphone itu mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Ngoten Pak, kadang-kadang nyuwun sewu kita bertemu dengan orang yang di hadapan kita itu dicuekkan Pak. Ketika ngobrol bersama, kumpul bersama, silaturahim dalam kondisi nyata, itu malah asik dengan handphonenya sendiri-sendiri. Sekarang di masa dimana sepasang suami istri tidur dalam 1 kasur, tinggal dalam 1 rumah, tidur dalam 1 kamar, tapi saling membelakangi menghadap handphonenya masing-masing. Suami di sampingnya, istri di sampingnya, niku dicuekkan hanya gara-gara alasan silaturahim dengan temannya misalkan. Ini kan tidak masuk akal. Lah maka dari itu masyaallah muslimin yang kami muliakan, tilawatul Quran itu kita sampaikan hari ini merupakan barometer amal Pak. Orang yang bisa istiqomah membaca Al-Quran, maka insya Allah amal yang lain itu akan lebih mudah untuk dia lakukan.
Karena memang tilawatul Quran itu butuh waktu yang pertama. Tidak bisa menjadi amalan yang instan. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Ada amal yang bisa instan, Pak. Seperti misalkan sodako. Sodako itu jenengan bisa mengamalkan sodako dalam waktu cukup 1 menit niku cukup. Amalan yang cepat untuk jenengan laksanakan. Tapi kalau tilawatul Quran, jenengan pengen tilawah 1 juz, kok tidak menyediakan waktu setengah jam? Ya tidak bisa, Pak. Jenengan pengen tilawah 2 juz, maka harus 1 jam sehari. Tidak bisa dirangkep, tidak bisa kemudian dipercepat, mboten sakit. Jenengan untuk bisa tilawah 1 juz ya harus menyediakan waktu setengah jam. Dan waktu setengah jam bersama dengan Quran itu hari ini sangat berat, Pak. Sangat berat. Tapi kalau setengah jam bersama dengan handphone, kerasa cepet atau mboten, Pak? Wah, cepet, Pak. Nah, mulai sing dipresani tayangan Piala Dunia, Pak. 90 menit, cepet atau mboten, Pak? Cepet, Pak. Ini Portugal urung ngegol nih kok wis mentek babak pertama. Ngoten lho, Pak. Piye iki? 40 menit, 45 menit. 2 babak 90 menit. Kadang kalau ada extra time-nya tambah 30 menit, Pak. Pinten, Pak? 120 menit tambah penaltinya. Niku tambah setengah jam nggih. Berapa nih? 150 menit. Niku kalau jeneng gunakan untuk baca Quran 150 menit dibagi 30 ketemu 5 juz, Pak. Jenengan bisa baca Quran pinten 5 juz dan tergantikan dengan siaran Piala Dunia sampai selesai penalti. Nah niki, dan itu akan sangat terasa perbedaannya. Kalau melihat handphone tidak kerasa, kalau lihat Quran niku luar biasa beratnya. Maka mungkin Quran itu kalau sekarang, kalau seandainya Quran itu hidup dan bisa berbicara, dia akan menyampaikan betapa cemburunya dengan handphone hari ini. Kemana-mana yang dicari handphone. Ketika kita pergi, Pak, kita ketinggalan Quran, mboten pernah balik, Pak. Tapi kalau HP yang tertinggal, jenengan berarti tidak teng Solo, dugi Ndonorojo HP ne carry, balik no mboten, Pak? Balik, Pak. Pun dugi Ndonorojo lho, Pak, balik. Tapi kalau Quran yang ketinggalan, jenengan nembe medal perumnas, Qurannya ketinggalan, bablas, Pak. Muslah sesuk meneh ngaji nih. Nah, ini sesuatu yang sangat miris, Bapak Ibu, yang kita alami hari ini, di mana kita menyaksikan sekian banyak kaum muslimin mereka bisa sambil jalan-jalan di alun-alun sambil megang handphone. Mereka bisa sambil menunggu bis datang, sambil menunggu taksi datang, sambil menunggu sesuatu, mereka bisa sambil main handphone. Tapi kita tidak pernah menjumpai, Pak, jenengan engkang rajin derek nopo Car Free Day. Jenengan pernah mboten melihat orang yang sambil jalan di alun-alun sambil ngaji, Pak? Enten sing pernah, Pak? Mboten enten, Pak. Tapi jenengan sering mboten meresani orang yang sambil jalan sambil main handphone? Hampir semuanya, banyak. Nah, ini merupakan suatu kekhawatiran yang mulai muncul harus dalam hati kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang betul-betul terkalahkan hasrat keinginan kita untuk tilawatul Quran tergantikan dengan handphone kita. Padahal, Pak, para sahabat radhiyallahu anhum dulu itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, disebutkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dengan kesibukan duniawi yang mereka alami, kesibukan dakwah, kesibukan akhirat yang mereka tempuh, itu ternyata masih bisa menyisihkan waktu untuk tilawatul Quran. Imam Nawawi mengatakan rata-rata sahabat radhiyallahu anhum itu bisa menghatamkan Quran sepekan sekali, Pak. 1 pekan sekali, berarti per hari rata-rata para sahabat itu bisa membaca Quran 4-5 juz, sehingga sepekan sekali hatam Al-Quran dengan kesibukan mereka, dan itu pun masih banyak di antara para sahabat itu yang merasa kurang. Khalid bin Walid, seorang panglima Islam, seorang panglima perang yang tidak pernah kalah perang. Khalid bin Walid, di dalam tubuhnya, di seluruh anggota badannya itu tidak ada 1 inci pun daging, tidak ada 1 inci pun kulit yang tidak ada bekas luka-luka di dalam beliau melaksanakan pertempuran. Tapi ketika beliau sakit, Pak, ketika beliau menjelang wafatnya, beliau menyampaikan, salah satu penyesalan terbesar dalam hidup saya, beliau sambil megang Quran, Pak, sambil megang Quran, sambil nangis, beliau mengatakan gini, wahai Quran, saya minta maaf, sesungguhnya jihad telah menyibukkanku darimu. Ini merupakan penyesalan terbesar dalam hidup saya, kata beliau. Padahal Khalid bin Walid juga merupakan orang yang rajin membaca Quran, bisa menghatamkan Quran sepekan sekali, tapi masih merasa menyesal karena hidupnya itu banyak
dihabiskan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal niku Pak, yang menjadi pengganti tilawatul Qur'annya niku jihad Pak, mboten handphone. Lah kita sekarang niku mboten pernah menyesal. Seharian kita habis waktu kita untuk handphone misalkan, dan seharian belum membuka Quran sama sekali. Niku kadang-kadang tidak ada penyesalan. Ya Allah, besok lagi ya Allah, insya Allah besok saya urip, besok tak ngaji. Kadang-kadang namung ngoten. Nah ini Bapak Ibu, kita harusnya melihat bagaimana para sahabat di dalam tilawatul Qur'annya mereka. Bahkan Imam Nawawi itu menyebutkan di antara sahabat ada yang bisa menghatamkan Quran 3 hari sekali, ada yang menghatamkan Quran 2 hari sekali, ada yang menghatamkan Quran sehari sekali hatam Quran. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ada orang yang bisa di antara para sahabat menghatamkan Quran 2 kali sehari. Ada yang hatam Quran 4 kali sehari Pak. Mungkin buatan Pak hatam Quran 4 kali sehari. Mungkin Pak. Dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab At-Tibyan. Ada sahabat itu yang bisa menghatamkan Al-Quran 4 kali sehari. 4 kali hatam. Pagi baca Quran, zuhur hatam, ba'da zuhur baca Quran, maghrib hatam, ba'da maghrib baca Quran, tengah malam hatam, tengah malam baca Quran, pagi hatam. Itu istiqomah. Nah ini menjadikan harusnya kita betul-betul merasa malu ketika nanti dibangkitkan oleh Allah bersama dengan mereka, kemudian kita dalam kondisi masih banyak sekali kurangnya. Maka tahlil Quran, orang-orang yang membaca Quran itu merupakan orang yang dirindukan surga. Dan kata Syekh kami, Syekh Abdullah bin Ali, beliau menyampaikan kepada kami Pak, kuncinya Pak, kalau kita pengen untuk bisa nyaman dalam tilawatul Quran, kata beliau kuncinya satu, dan kuncinya sangat sederhana. Apa itu kata beliau? Beliau menyampaikan, Anda cukup meyakini dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Al-Quran itu merupakan firman-Nya Allah. Cukup Pak. Ketika kita meyakini betul dalam hati kita kalau Al-Quran itu merupakan firman-Nya Allah, seharusnya kita itu sangat senang dan sangat bangga bisa membaca firman-Nya Rabb yang menciptakan kita, bisa membaca perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jenengan jam 10 malam sudah waktunya tidur istirahat, kemudian tiba-tiba muncul datang sebuah pesan di WhatsApp panjenengan, ternyata niku yang ngirim pesan adalah seorang Perdana Menteri di Indonesia yang kemudian tidak sengaja mengirimkan dokumen rahasia negara yang terbocorkan sampai ke jenengan. Yang dokumen itu tidak ada orang yang membacanya dari masyarakat awam, dan itu salah kirim sampai jenengan. Kira-kira jenengan jadi tidur apa jenengan baca nih Pak? Karena saking penasarannya. Pasti jenengan akan baca karena sangat penasaran. Wah ini malam-malam Pak Prabowo ngirim WA iki kenapa ini? Salah kirim, ternyata data arsip negara yang sangat rahasia, dan jenengan adalah orang yang salah kirim masukkan jenengan. Jenengan pasti malam itu nggak akan tidur demi membaca itu apa isinya kira-kira. Karena saking senangnya, saking semangatnya, saking penasarannya. Lalu bagaimana mungkin kita kemudian menyepelekan Al-Quran yang merupakan firman-Nya Allah? Misalkan lagi, contoh yang kedua, jenengan misalkan sangat ngefan, sangat senang dengan seorang ustadz misalkan, datang ke Pacitan misalkan Ustadz Adi Hidayat, atau Ustadz Abdul Somad, atau mungkin Gus Baha, atau mungkin ulama-ulama yang lainnya, yang mereka adalah orang yang sangat panjenengan gandrungi, sangat panjenengan senangi. Kemudian jenengan memiliki kesempatan waktu istimewa, jenengan mendapatkan waktu setengah jam eksklusif bersama dengan beliau empat mata, jenengan bisa diskusi, jenengan bisa menanyakan semua problem kehidupan panjenengan kepada beliau, bisa sharingkan. Kira-kira kita menyanyiakan waktu itu apa tidak? Tentu kita akan sangat semangat, meskipun jam setengah 1 malam akan jenengan datangi. Di mana Ustadz? Di mana waktunya? Kapan? Tempatnya di mana? Saya akan datang demi bisa menyampaikan sharingnya, demi bisa menyampaikan unek-uneknya, demi bisa bertemu. Itu baru manusia. Lalu bagaimana mungkin kalau dengan manusia kita sesemangat itu, kemudian ketika Allah memberikan Quran kepada kita 24 jam waktu hidup kita sebetulnya bisa kita habiskan untuk bisa membaca firman-Nya Allah, lalu kita sia-siakan. Padahal Allah itu zat yang menciptakan mereka, orang-orang yang kita cintai tadi itu. Nah ini cukup kita dengan meyakini bahwasannya Quran itu firman-Nya Allah. Seharusnya kita itu sangat semangat dalam membaca Quran, karena kita bisa membaca firman dari Tuhan kita Bapak Ibu. Nah itu yang menjadi kunci kata Syekh kami di Yaman, bahwasanya orang-orang yang bisa tilawatul Quran dengan maksimal adalah mereka orang-orang yang betul-betul meyakini Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam baca Quran dia bisa meresapi, ketika membaca ayat-ayat rahmat dia bisa menangis karena saking bahagianya bagaimana sifat Allah dalam Al-Quran Allah sebutkan begitu rohimnya Allah.
Ketika membaca ayat-ayat azab dia juga bisa menangis karena menyadari betapa banyaknya dosa yang pernah dia lakukan dan khawatir bagaimana nanti kalau Allah akan mengadab dia. Ketika membaca kisah-kisah dia betul-betul bisa terjun, seakan-akan masuk ke kisah itu, bisa mendalami, menyelami, seakan-akan merasakan hidup di masa di mana Allah menceritakan kisah tersebut. Itu orang-orang yang betul-betul meyakini Al-Quran sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka itu merupakan poin yang pertama, tahlil Quran. Orang yang rajin tilawatul Quran merupakan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Lisan merupakan cermin dari hati kita, dan hati merupakan inti dari seluruh jasad kita. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam sebuah tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat faqad saluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh daging yang lain akan baik. Kok kita memiliki hati yang baik, seluruh anggota badan pasti akan baik, ikut semuanya. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu adalah segumpal daging yang buruk, maka nanti seluruh anggota badan ikut buruk. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, Bapak Ibu. Dan al-qalbu di dalam bahasa Arab, terjemahan yang pas niku sebetulnya jantung, Pak. Buatan hati tapi jantung. Tapi orang Indonesia niku pun kadung menerjemahkan hati. Sebetulnya qalbun itu artinya apa? Jantung. Karena orang niku bisa hidup tanpa sebagian hatinya. Hati itu bisa dicangkok, bisa dipotong, bisa dihilangkan sebagian. Tapi kalau jantung, Pak, orang tidak bisa hidup dengan sebagian jantungnya, itu tidak bisa hidup. Maka jantung ini yang menjadi inti dari tubuh kita, mengirimkan darah ke seluruh anggota tubuh. Fungsinya yang paling urgen. Makanya pengertian orang yang mati itu orang yang sudah tidak berdetak jantungnya. Jadi arti-arti sesungguhnya qalbun itu adalah jantung. Tapi kalau kita terjemahkan jantung niku juga tidak pas, Pak. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan kajian dengan tema membahas penyakit-penyakit hati. Ngoten kan pas, Pak. Kalau dengan tema penyakit-penyakit jantung, lah niku mboten cocok. Mungkin dikira saya malah berbicara dunia kedokteran, ngoten kan. Tapi sebetulnya qalbun itu artinya jantung. Tapi di Indonesia pun kadung diterjemahkan hati, dan ini menjadi sesuatu yang sudah familiar di telinga kita. Maka ya saya ikut-ikut mawon hati, Bang. Jadi hati itu merupakan madinatul jasad, kata para ulama. Seandainya tubuh kita ini diibaratkan sebuah negara, maka hati itu merupakan ibu kotanya. Ketika ada peperangan, ketika ada pertempuran, sebuah negara tidak akan runtuh ketika ibu kotanya masih berdiri tegak. Tapi sebaliknya, ketika sebuah negara ibu kotanya sudah runtuh, maka semuanya akan hancur. Dan hati kita adalah sesuatu yang akan menentukan seluruh anggota fisik kita. Dan hati ini akan tercermin dengan lisan. Apa yang dikeluarkan dari lisan itu merupakan cerminan dari hati. Apa yang dikeluarkan dari lisan itu merupakan gambaran nyata dari hati seseorang. Kita tidak bisa melihat hati seorang muslim, seorang manusia, tidak bisa. Tapi kita bisa melihat isi hatinya dari apa yang dia ungkapkan. Terlebih orang-orang yang sudah tinggal hidup lama bersama dengan kita, dia tidak akan mungkin bisa bohong dari apa yang dia ucapkan. Lambat laun kita akan tahu karakternya, lambat laun kita akan tahu bagaimana akhlak dia, bagaimana muamalahnya, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana kondisi dia yang sesungguhnya. Kita akan tahu dengan ucapan-ucapan yang sering kita dengar dalam kesehariannya. Orang-orang yang ucapan-ucapannya baik, maka dia pasti adalah orang yang baik hatinya. Kalau orang tersebut ucapannya kotor, ucapannya buruk, sering menyakiti sana sini dan sebagainya, maka ketahuilah hatinya tidak lebih dibandingkan dengan itu, tidak jauh daripada apa yang dia ucapkan. Maka orang-orang yang bisa menjaga lisan itu mencerminkan dia adalah orang yang memiliki hati yang baik. Dan lisan ini, Bapak Ibu, lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Luka yang terbuat atau disebabkan karena pedang atau karena pisau itu akan sembuh dalam waktu sekian bulan. Tetapi penyakit atau suatu rasa sakit yang disebabkan oleh lisan itu kadang bertahan sampai hari kiamat, Pak. Mboten namung sampai dunia, tapi sampai kiamat, sampai di akhirat bertahan. Nanti akan Allah hisab, akan Allah temukan orang yang dulu pernah menyakiti orang lain dengan lisannya, dan orang yang pernah tersakiti hatinya karena lisan orang lain dipertemukan bagaimana agar mereka bisa saling meridhoi, Pak.
Artinya penyakit yang disebabkan karena lisan itu luar biasa parahnya. Maka dari itu hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam menyampaikan suatu kalimat yang mungkin berpotensi menyakiti hati orang lain. Termasuk salah satu dosa yang paling banyak adalah dosa yang disebabkan orang yang ngomongnya paling banyak. Maka kula niku sebetulnya khawatir, Pak. Ketika jenengan minta ngisi pengajian sampai syuruk itu kan lama sekali. Kula khawatir nyakiti hati panjenengan, mungkin khawatir salah ngomong, niatnya pengisi pengajian ben untuk pahala malah untuk dosa, kan mungkin malah tidak baik. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang banyak ngomongnya itu rata-rata banyak dosanya. Tapi nggih, semoga kita kan di akhir majelis selalu menutup dengan doa kafaratul majelis. Lah, doa kafaratul majelis itu disampaikan untuk melebur kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Ketika mungkin kulo menyampaikan sesuatu mungkin ada salahnya, ketika mungkin kulo menyakiti panjenengan, maka semoga hilang dengan doa kafaratul majelis. Begitu pula panjenengan, ketika saya sampaikan misalkan jenengan ngobrol sendiri, kulo sakit hati, ya Allah, ibu kaya neng buri jilbabe rupane ijo ki ngobrol lah ora mari-mari. Lah itu mungkin saya sakit hati, mungkin yang jilbab merah niku ngobrol mawon, yang jilbabe putih niku ngobrol mawon. Itu mungkin saya sakit hati. Lah itu termaafkan dengan doa kafaratul majelis tadi itu. Nah, menjaga lisan ini menjadikan suatu amalan yang menjadikan kita terjamin bisa mendapatkan kerinduan surga. Dan di dalam hadis yang lainnya memang Rasulullah itu menyebutkan bahwasannya ada dua lubang dalam tubuh kita yang menyebabkan banyak sekali orang masuk neraka. Gini ku lubang lisan dan lubang kemaluan. Maka di sisi yang lain lisan itu bisa menyebabkan orang gampang masuk surga, di sisi yang lain bisa menyebabkan orang tersebut gampang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasul menyebutkan innar rajula la yatakallamu bil kalimah lam yara fiha ba'san thumma yahwi ilan nari sab'ina kharifan. Rasul menyebutkan ada nanti di antara kaum muslimin yang dia ketika hidup mengucapkan sepatah dua patah kata lam yara fiha ba'san, yang dia kemudian tidak menyangka kalimat-kalimat yang keluar itu menjadikan dia orang yang celaka. Tetapi kata Rasulullah, yahwi ilan nari sab'ina kharifan, gara-gara kalimat itu dia dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Hanya gara-gara ucapan dan kalimat. Maka hati-hati dengan kalimat. Rukun Islam yang pertama itu kalimat, Pak. Mboten ibadah. Syahadat niku kalimat, tapi syahadat sebuah kalimat yang sederhana, yang singkat, yang mudah diucapkan, itu yang menjadi sebuah pembatas antara orang itu selamat atau tidak. Tidak mau syahadat dia akan neraka selamanya. Mau syahadat dia akan punya kesempatan potensi untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalimat. Ucapan pernikahan, ijab qabul itu hanya ucapan, tapi dengan ucapan itu bisa menjadikan orang yang awalnya asing, tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah bertemu sebelumnya, bisa menjadi seseorang yang paling dekat dalam hidup kita, lebih dekat dibandingkan dengan orang tua kita sendiri, lebih dekat dengan anak kandung kita sendiri, hanya sebuah kalimat. Maka hati-hati dengan sebuah kalimat, karena kalimat itu memiliki potensi sumber keselamatan dan potensi sumber kecelakaan yang sangat luar biasa dahsyat. Maka mereka orang-orang yang bisa menjaga lisannya akan Allah lindungi, akan Allah berikan keselamatan, menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, adalah mut'imil ji'an, orang-orang yang rajin memberikan makan kepada orang-orang miskin. Salah satu hal yang dibicarakan oleh para ulama dunia hari ini, yang dikhawatirkan dan yang dikeluhkan mereka adalah hari ini kaum muslimin itu terlalu euforia, terlalu berbangga-bangga dengan amalan-amalan yang sifatnya kurang begitu urgen, Pak. Misalkan yang dikritisi para ulama dunia hari ini, ada banyak orang-orang kaya di dunia itu yang berlomba-lomba membangun masjid semegah-megahnya, tapi di samping masjid ada fakir miskin yang bahkan tidak bisa makan, tidak disantuni, tidak diberikan makan. Lalu ditimbang oleh para ulama, lebih urgen mana, lebih penting mana, bangun masjid megah ataukah menyelamatkan nyawa orang yang kelaparan? Penting mana, Pak, kira-kira, Pak? Menyelamatkan nyawa. Karena sebagus apapun sebuah masjid, semegah apapun itu, tetap tidak bisa mengalahkan amalan menyelamatkan nyawa yang sedang terancam. Misalkan di Sudan ada jutaan orang, jutaan kaum muslimin yang terancam meninggal karena kelaparan. Di sisi lain misalkan ada sebuah negara kaya yang euforia membangun masjid. Itu dikeluhkan oleh para ulama, dibicarakan bagaimana mungkin
membiarkan saudara seiman kelaparan mati, sementara mereka sibuk bangun masjid, sibuk bangun lembaga, sibuk bangun ini itu. Tetap harus dikalahkan ini semuanya demi yang kelaparan tadi itu. Nah, ini yang dikeluhkan oleh para ulama dunia hari ini. Dan dalam Al-Quran, kisah-kisah infak, kisah-kisah sodakoh yang justru Allah abadikan dalam Al-Quran, itu justru kisah-kisah sodakoh infak dari orang-orang yang tidak mampu, Pak, yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan makannya. Maka Allah menyebutkan dalam Quran, salah satu kisah sodakoh yang luar biasa Allah tuliskan adalah yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ayat itu turun membicarakan seorang sahabat yang bahkan sampai mengorbankan keluarganya, jatah makan keluarganya diambil, diberikan untuk sodakoh, untuk makan orang yang sudah 2 hari tidak makan. Padahal beliau punya istri, punya anak yang malam itu kelaparan. Istrinya belum makan, dia juga belum makan, anaknya juga belum makan. Persediaan makan di rumah itu tinggal cukup 1 porsi yang seharusnya bisa dimakan untuk keluarga itu, tetapi diberikan kepada orang lain karena tahu orang lain tersebut merupakan orang yang sudah tidak makan selama 2 hari. Ini Allah tuliskan dalam Al-Quran, jadi sebuah ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kisah-kisah sodakoh yang luar biasa tadi itu merupakan kisah-kisah yang harusnya kita lakukan, Pak. Karena memang sodakoh yang paling afdol kata para ulama adalah it'amul ji'an, memberi makan orang-orang yang miskin. Sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah menuliskan dalam banyak ayatnya sekian banyak kafaroh. Kafaroh itu adalah proses atau sebuah hukuman yang digunakan oleh Allah untuk menjadi wasilah terampuninya sebuah dosa. Itu sekian banyak kafaroh, itu selalu ada it'amul masakin, memberi makan orang miskin. Misalkan kita sumpah, kemudian kita melanggar sumpah kita, salah satu pilihan kafarohnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Misalkan dosa yang lain, misalkan membunuh kaum muslimin, misalkan membunuh orang lain, maka kafarohnya nanti ada pilihan memberi makan 60 orang miskin. Misalkan ada orang yang berbuat dosa hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, salah satu kafarohnya apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Maka kafaroh itu salah satunya adalah memberi makan orang miskin. Apa tujuannya? Karena memang amalan yang paling utama adalah memberikan makan orang miskin. Sodakoh yang paling afdol salah satunya adalah amalan tersebut. Nah, ini merupakan suatu sodakoh yang sekarang jarang dilakukan, Pak. Alasan dari para ulama, kenapa kok kaum muslimin itu banyak yang tidak melakukan? Karena memberi makan itu tanpa bekas, seakan-akan tidak ada yang tertinggal. Kalau kita bangun masjid, kan masjid itu kelihatan, Pak. Jadi kelihatan, bisa dilihat banyak orang, bisa ditempati, bisa tampak nyata. Tapi kalau memberi makan orang miskin, setelah dimakan habis, tidak ada bekasnya. Boten kemudian setelah jenengan kasih makan kok tiba-tiba langsung gemuk, kan boten, Pak. Tidak ada bekasnya, kan. Orang sebelum makan dengan setelah makan itu tidak ada bedanya, tidak tampak apapun. Kata para ulama, sesungguhnya amalan ini itu justru bisa menjadi amalan yang paling ikhlas harusnya, karena amalannya tidak berbekas. Sementara kalau sedekah untuk urusan yang lain yang berbentuk fisik atau berbentuk materi yang bisa dilihat, itu nanti bisa memunculkan semacam riya, memunculkan semacam kesombongan. Seharusnya sedekah kepada orang miskin itu hal yang paling diutamakan. Tapi hari ini nyuwun sewu, sedekah dengan orang-orang miskin sendiri itu juga menjadi amalan yang mungkin bisa muncul sifat riya. Kenapa? Karena banyak diabadikan. Nyantuni cuma 100.000, ale moto niku HP 5 kabeh moto, Pak. Semua masang status. Lah akhirnya terabadikan. Padahal sedekah itu harusnya ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Yang tampak tujuannya untuk memotivasi, yang tersembunyi tujuannya untuk melindungi amal dan keikhlasan kita. Niku yang ketiga, semoga Allah mampukan kita untuk bisa memberikan makan orang-orang yang miskin. Yang keempat, yang terakhir, orang yang dirindukan surga adalah mereka orang yang bisa mengamalkan puasa Ramadan dengan maksimal. Kenapa, Pak? Karena puasa Ramadan itu tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita diminta untuk berlatih sabar, bagaimana kita diminta untuk berlatih menahan lapar, biar kita ikut merasakan bagaimana orang-orang yang tidak bisa makan, mereka lapar, mereka menahan perutnya dari lapar. Maka orang-orang yang puasa Ramadannya maksimal pasti nanti akan ada peningkatan takwa, peningkatan kualitas iman, dan menyebabkan kehidupannya semakin membaik. Maka dari itu, orang yang bisa maksimal puasa Ramadan
mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi makaten yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi suatu ilmu yang manfaat untuk kita bersama, kita bisa mengamalkan bersama, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dirindukan surga. Orang kalau jenengan rindu surga napa mboten, Mbak? Rindu Bang nggih. Orang kalau rindu niku pengen cepet ketemu napa mboten, Mbak? Lah kok mboten sedang jawab jenengan. Nggih, Bang. Wallahu a'lam. Bila wonten pertanyaan, Mbak. Cekap Bang, sampun suruh napa dereng, Mbak? Sudah. Napa dereng, Mbak? Begitu, Pak. Nggih, apabila ada pertanyaan mungkin satu tentang lisan tadi. nggih. Nggih. Hukumnya sama antara lisan dengan tulisan. Nggih. Lah ngeten Pak, lisan itu kan wajib dijaga. Terus bagaimana dengan pesan yang tertulis? Ngoten Pak nggih. Maka ada ungkapan yang berbunyi al-kitabatu bimanzilatil kalam. Jadi tulisan itu juga sama dengan ucapan, Pak. Sama dengan ucapan. Maka suatu yang ditulis itu juga berlaku hukum yang sama dengan sesuatu yang diucapkan. Misalkan ada seorang suami yang namanya perceraian kan lazimnya pakai lisan, Mbak. Ngoten Pak nggih? Terus bagaimana dengan suami yang bisu? Dia pengen menceraikan istrinya, lah ora iso cerai-cerai, Pak. Atau orang yang bisu ingin menikah, terus pripun carane? Lah mosok mboten nikah. Lah maka mau tidak mau pripun? Ditulis. Maka tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan. Maka misalkan ada seorang suami, meskipun dia bisa berbicara, niki mboten khusus untuk orang yang bisu, Pak. Dia bisa berbicara. Kemudian misalkan dia sedang berjauhan dengan istrinya. Lalu dia pengen menceraikan istrinya, itu cukup dengan tulisan. Kamu mulai sekarang bukan istri saya lagi. Niku jatuh talak, Pak. Maka sama halnya dengan semua hal. Misalkan jenengan pas nesu, jenengan pas muarah, jenengan kan ketika mengungkapkan kalimat emosi, ketika diucapkan kan didosa, ditulis wae. Tetap dosa, Pak. Ngoten lho, Pak. Karena tulisan niku merupakan hal yang sama dengan ucapan. Ngoten Pak Heni. Maka tadi ketika kita saling mengirim pesan misalkan dengan tulisan di WhatsApp atau di Instagram atau di apapun itu tetap sama hukumnya dengan kita ngomong secara langsung. Mencaci maki langsung dosa, lewat tulisan juga sama hukumnya. Mboten kok kemudian kalau menghujat lewat tulisan itu ora apa-apa, kan ra diucap nih, mboten, tetap sama dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Mekaten Pak ini. Sampun Bapak Ibu, Ibu-ibu wonten Bu, cekap Bu nggih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi saged manfaat kagem kita bersama. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bila kula selama ini memiliki kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang menyakiti hati panjenengan, kula mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Dan mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran ketika nanti berangkat sampai ke Yaman, sampai proses pembelajaran, sampai pulang kembali ke Indonesia, Bang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.